Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya setelah 1 minggu kita nggak ketemu? Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuai dengan request nih, yaitu belajar tentang materi tata nama senyawa hidrokarbon. Oke, kalau begitu aku share screen dulu. Sudah terlihat? Oke. Nah, kemarin, minggu lalu, kita sudah belajar tentang kekhasan atom karbon dan juga apa sih itu senyawa hidrokarbon. Nah, coba kita ingat-ingat kembali nih. Senyawa hidrokarbon. Ya, berarti senyawanya yang mengandung atom hidrokarbon. Ada hidrogen sama karbon. Ya. Nah, senyawa hidrokarbon ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis ikatannya. Nah, masih ingat nggak? Ada 3 ya, ada alkana, alkena, sama alkuna. Nah, kira-kira perbedaan 3-nya ini apa sih? Ya, berdasarkan ikatannya. Kalau alkana, dia ikatannya adalah ikatan tunggal. Jadi garisnya ada satu nih. Di antara C dengan C dia hanya terpisah satu garis. Ya. Kalau alkena, dia ikatannya rangkap 2. Kalau alkuna, dia rangkapnya 3. Ya, masih ingat ya? Kalau rumusnya nih, rumus umum. Alkana itu memiliki rumus umum Cn H2n plus 2. Alkena Cn H2n. Alkuna Cn H2n min 2. Oke, masih ingat ya terkait tata nama, terkait dengan apa sih itu senyawa hidrokarbon? Nah, kita lanjutkan nih ke materi yang mau kita bahas, ya, tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, secara umum, tata nama ketiganya ini tuh hampir sama. Cuma bedanya pada akhiran namanya aja nih. Ya, kalau alkana berarti nanti akhiran namanya adalah ana. Alkena akhirannya ena. Alkuna akhirannya una. Oke, kita coba bahas dulu yang alkan. Ya, sebenarnya hampir sama untuk ketiganya. Jadi, cara penentuan namanya itu secara garis besar ada 3 step. Ya, yang pertama itu menentukan rantai utamanya atau rantai induknya. Nah, rantai induknya ini adalah rantai yang paling panjang. Ya, dia bentuknya nggak selalu yang lurus. Bisa saja yang belok. Belok ke atas, belok ke bawah. Atau juga bisa aja zigzag. Pokoknya kamu cari yang paling panjang, yang jumlah C-nya paling banyak. Ya, kemudian diberikan penomoran. Ya, penomorannya bagaimana? Penomorannya itu diambil dari yang paling dekat cabang. Ya, berarti kita harus tahu dulu nih cabang-cabangnya apa. Ya, cabang itu apa sih? Cabang itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H atau disebut sebagai alkil. Alkil itu sama seperti cabang. Ya, oke. Mungkin agak bingung nih kalau masih secara garis besar ini. Nah, coba kita tentukan berdasarkan soal ini. Ya, kita coba latihan langsung. Ya, berarti stepnya memilih rantai utama. Oke, biar gampang yang ketiga dulu aja nih. Berarti ini 1, 2, 3. Ya, memilih rantai paling panjang, memberikan cabangnya. Kita memilih cabangnya, kemudian kita memberikan nomor. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, contohnya ada di nomor 1 ini. Nah, yang pertama tadi adalah rantai utama. Nah, kita lihat nih, rantai utama itu yang paling panjang. Coba kalau yang lurus. Ya, kalau yang lurus jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4.
Oke, coba yang lain. Barangkali ada yang lebih panjang. Ya, kalau dari lurus ke kiri bawah. Ke bawah ini ya, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Kalau dari sini ke ini, ya coba kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata kalau kita coba hitung semua, jumlahnya ada 4. Ya, kalau dari bawah sini ke bawah sini, 1, 2, 3, 4. Sama. Ya, berarti rantai utamanya jumlahnya ada 4. Nah, kita biar gampang, ambil yang lurus aja. Karena nanti kalau nggak lurus pun namanya tetap sama. Ya, kita ambil yang lurus. Ini sebagai rantai utama. Nah, berarti selain ini, itu disebut sebagai cabang atau alkel. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, oke. Nah, terus penomoran. Tadi penomoran itu diurutkan paling dekat dengan cabang. Kalau kita beri penomoran dari sebelah kiri, yang berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Ternyata cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Tapi yang nomor 3 ini lebih banyak. Ya, coba kalau kita balik dari yang sebelah kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya, sama sih posisinya ada di nomor 2 sama 3. Tapi cabang di nomor 2 lebih banyak. Nah, kalau begini, kalau sama posisinya, kita pilih yang cabangnya paling banyak. Ya, berarti kita pilih yang dari kanan. Ya, berarti penomorannya yang dari kanan. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, berarti sudah semua ya stepnya ya. Rantai utama, terus cabang, penomoran. Nah, kemudian untuk memberikan tata namanya, kita lihat slide selanjutnya nih. Memberikan tata namanya itu nih. Ya, nama cabang ditulis terlebih dahulu, kemudian baru nama rantai induknya. Nah, nama cabang ini juga diberikan angka sebagai posisi cabangnya itu ada di nomor berapa. Ya, nanti antara nomor atau antara angka itu dipisahkan sama tanda koma. Tapi kalau antara huruf dengan angka itu diberi tanda strip. Ya, dan di tata nama ini kita tidak ada spasi ya. Jadi tulisannya nyambung, nggak ada spasi. Nah, oke. Sekarang coba nih, berarti ini namanya apa? Berarti namanya itu adalah cabang, terus baru rantai utama. Oke, cabangnya berarti ada CH3. Nah, untuk nama-namanya, nama-nama alkana bisa kita lihat di sini nih. Kalau jumlah C-nya 1 itu namanya metan. C-nya 2, etan. 3, propana. 4, butana. 5, pentana. 6, heksana. 7, heptana. 8, oktana. Tapi bukan berarti namaku itu artinya 8 ya. Terus 9, nonana. Dan 10, dekana. Oke. Sebenarnya ada banyak ya jumlah C-nya, tapi yang kita hafalkan cukup sampai nomor 10 aja. Ya. Nah, lalu kalau cabang atau alkil itu berarti nama akhirannya diganti il. Kalau C-nya 1, berarti namanya jadi metil. C-nya 2 jadi etil. Kalau C-nya 3 jadi apa nih? Propana jadi ananya diganti jadi il. Berarti propil. Ya, begitu terus sampai seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk cabang atau alkil. Nah, berarti kita lihat nih, cabangnya ada 3.
Ada 3, ini C-nya 1. C-nya 1 berarti dia dari kata metana menjadi metil. Ya, berarti di sini metil. Ini juga sama nih, C-nya 1. Metil. Ini juga C-nya 1. Metil. Berarti ketiga cabangnya ini adalah metil. Ya, oke. Terus cabangnya jangan lupa tadi diberi nomor. Ya, berarti cabangnya ada di nomor 2 sama 3. Nomor 2-nya ada 2. Ya, berarti kita tulis nih. Jadi nomor 2, 2, 2. Sorry, 2, 2, 3. Ya, jangan lupa tadi untuk eh, angka itu diberi koma. Ya, pemisah angka itu koma. Berarti 2,2,3. Ya, karena cabangnya di nomor 2, ya 2-nya ada 2, sama nomor 3-nya ada 1. 2, 2, 3. Ya. Nah, terus cabangnya ini metil. Nah, jumlahnya ada 3. Berarti kita tambah ini, karena ada 3, maka kita beri keterangan tri. Trimetil. Ya, antara huruf dengan angka, kita beri strip. Ya, cabangnya metil, jumlahnya 3 jadi trimetil. Nah, sekarang rantai utamanya nih. Rantai utamanya jumlah C-nya ada berapa? Ada 4. Nah, kalau 4 namanya apa nih? Kita coba cek. Namanya ini, butana. Ya, berarti butana. Ya, berarti struktur nomor 1 ini namanya adalah 2,2,3 trimetilbutana. Ini antara cabang dengan rantai utamanya nggak ada spasi ya, karena dalam penamaan tidak boleh ada spasi. Jadi harus sambung. Ya, oke, namanya 2,2,3 trimetilbutan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, ini biar gampang kita copy dulu aja nih. Tulisnya di tempat lain. Oke, nomor 2. Nah, kalau kita lihat nih, ya, berarti langkah yang pertama tadi kita menentukan rantai terpanjangnya, ya, atau rantai utama. Coba kalau lurus jumlah C-nya ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5. Oke, kalau lurus jumlah C-nya ada 5. Coba kita cari lagi, barangkali ada yang lebih panjang, ya. Nah, ini C-nya ada 2, ya. Ini penyingkatan. Ya, atau bisa kita tulis seperti ini nih, kalau C-nya ada 2. C2H5 itu sama seperti ini. CH2, CH3. Jadi ini lebih singkat. Ya, kita bisa tulis sebagai, atau kita coret nih, kita tulis CH2, CH3. Ya, oke. Nah, coba kalau dari kiri ke atas, jumlah C-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Berarti ini yang merupakan rantai utamanya. Oke, karena lebih panjang daripada yang tadi. Tadi kan cuma 5 kalau lurus. Nah, ternyata kalau ke atas itu ada 6. Nah, setelah rantai utama, kita tentukan apa? Oke, tentukan cabang. Di sini yang nggak kita garis kuning cuma yang ini. Nah, cuma yang itu. Ya. Oke, setelah menentukan cabangnya nih. Menentukan cabang, kemudian kita beri penomoran.
Ya, kira-kira penomorannya dari kiri atau dari kanan? Dari yang paling dekat dengan cabang. Betul, dari sebelah kanan. Ya, karena kalau dari kanan cabangnya di nomor 3. Kalau dari kiri cabangnya ada di nomor 4. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah cabangnya atau cabangnya ini C-nya jumlahnya ada 1. Berarti kalau 1 tadi namanya adalah metil. Oke. Terus nih, ya cabangnya ada di nomor 3. Berarti namanya adalah 3 metil. Nah, jumlah C-nya ada 7. Sorry, ada 6. Ya, kalau ada 6 namanya apa nih? Coba kita cek. Ada 6. Namanya heksa. Ya. Oke, ini dihafalkan ya, biar mempermudah kita untuk menentukan nama. Cuma nyampe 10 kok, nggak banyak-banyak. Ya, 3 metil heksan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait eh, tata nama alkana? Bisa ya? Oke. Nah, untuk nomor 3 nanti bisa kita gunakan untuk latihan di rumah ya. Nanti silakan kerjakan. Bisa dikirim ke WA aku untuk koreksi. Nah, lanjut lagi nih. Soalnya itu bentuknya nggak cuma kayak gini ya. Ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, dia nggak ada garis-garisnya, tapi bentuknya langsung lurus seperti ini. Nah, berarti kita buat struktur dengan garisnya tadi. Ya, caranya ya kita tulis aja nih. Berarti di sini ada CH3. Nah, sebelahnya CH3, dia berpasangan dengan CH2. Ada CH. Ya, kalau ada di dalam kurung CH3, artinya dia sebagai cabang. Ya, berarti kita tulis di sini CH3. Ya, terus di sini dia berikatan sama C dalam kurung. Berarti C-nya ini mengikat 3, CH3-nya ada 3 nih. 3 CH3. Ya, berarti ini CH3, CH3, CH3. Ya, jadi jangan bingung kalau ada soal yang bentuk strukturnya seperti ini. Kamu tinggal gambar aja. Ya, ini juga nanti silahkan dicoba dikerjakan. Nah, eh, sama ada gambar yang kayak gini nih. Nah, apa nih gambarnya? Gambar ini itu sama. Ini adalah bentuk rantai karbon. Terus C-nya mana nih? Nggak ada gambar C-nya. Nah, caranya yang di ini, nah ini tuh adalah C. Nah, ini C, 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 C. Ya, jadi di ujung-ujungnya itu adalah C. Ya, berarti kalau kita gambar, nih ada C, C. Ya, ada 2 nih. Terus di atasnya dia berikatan lagi nih. C, C. Ya, ini. Nih. Terus C yang ini, ya berarti yang ini, berikatan sama 2 lagi. C, C. Ya, terus dia berikatan lagi nih. Ya, sama ini, C. Oke, C yang ini berikatan 2 lagi. C, C. Ya, kemarin kan C itu tangannya ada 4. Ya, berarti nanti bisa dilengkapi hanya kalau C tangannya ada 4, yang ini, ya ini kan sudah berikatan satu dengan C yang lainnya. Berarti tangannya masih ada sisa 3. Ya, masih ingat ya? Berarti yang ini hanya ada 3. Kalau yang ini sudah berikatan satu, 2, 3. Sudah berikatan 3. Karena tangannya ada 4, berarti hanya kurang 1. Ya, oke. Kita lengkapi semua. CH3, CH3,
Yang ini gimana nih? Yang ini tangannya dipakai satu, dua, tiga, empat. Sudah dipakai semua. Ya berarti dia tidak mengikat hak ya kalau tangannya sudah digunakan empat semua. Ya, kalau yang ini berarti satu, dua, tiga, hanya satu. Ya, ini hanya tiga, hanya tiga. Nah, gampangnya kalau dia ada di ujung-ujung itu hanya pasti tiga. Karena C tangannya empat. Ya, di ujung-ujung jumlah hanya tiga. Nah, masih ingat ya yang terkait atom C primer, sekunder, tersier. Kaitannya sama itu. Nanti yang di tengah itu biasanya hanya dua. Ya, kalau yang dia terikatnya dua, yaitu C sekunder. Nah, nanti kalau yang ini dia terikat semua, berarti dia nggak ada hanya. Namanya C kuartenar. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Oke, kalau terkait menghafalkan ya, menghafalkannya hmm, ini pakai bahasa Yunani. Ya, kita biasanya aku menghafalnya cuma nyampe 4 sih. Kalau yang apa namanya, yang singkatan. Ini yang 1 sampai 4 aku singkat biasanya MEP, ya, metil, etil, sorry kok metil, etil, metana, etana, propana, butana. MEP, ya, yang lainnya itu sesuai bahasa Yunani. Ya, penta itu 5, pentagon, ya, heksagon, ya, itu 6, ya, dan seterusnya. Ya, tapi ini em, yang 1 sampai 4 bisa kita hafalkan dengan map, Bu. 5 sampai 10 itu sesuai dengan angka angka Yunani ya, bahasa Yunani. Gitu. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oke. Nah, nanti untuk tata nama alkena sama alkuna sama ya, cuma bedanya akhirnya jadi enak. Tapi khusus untuk alkena dan alkuna itu dia tidak ada C1. C minimalnya 2. Ya, jadi kalau etana, kalau dia senyawanya alkena, jadi etena, etuna, kalau alkuna. Propena, propuna. Nah, jadi bedanya hanya pada nama belakangnya aja. Gitu. Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti silahkan soal-soal yang belum dikerjakan nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Oke, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan. Semoga yang dipelajari bisa bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.